Selamat pagi Pak Irfan. Pagi Mas Julius. Kami berbahagia sekali loh Pak berjumpa dengan Bapak karena ada hal yang ternyata banyak sekali inspirasi di balik dari transformasi digital Indonesia. Oleh sebab itu Pak Irfan, kami dari Mastel TV ingin menggali lebih dalam apa hal-hal yang sebenarnya sehingga mendorong Bapak mengikuti pameran ini, padahal ini menyangkut tentang masalah transformasi digital Indonesia. Benang merah apa ini yang kira-kira mendorong Pak Irfan sehingga ikut serta dalam pameran ini? Silakan Pak Irfan. Baik Mas Julius, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada beberapa alasan lah yang melatar belakangi kenapa PT Mukti Mandiri Lestari sebagai perusahaan e-waste gitu ya, electronic waste atau pengolah sampah limbah elektronik ini mengikuti DCITX ini. Jadi pertama yang seperti saya sampaikan tadi, ada keterkaitan kuat antara perkembangan teknologi dengan industri yang kami jalani terkait pengolahan limbah di end of life-nya atau di fase akhirnya. Tetapi yang paling menarik menurut saya, bagaimana perkembangan teknologi saat ini, perkembangan teknologi digital ini mempengaruhi berbagai lini kehidupan termasuk daripada industri sampah itu sendiri. Jadi kalau kita melihat di beberapa negara, perkembangan teknologi informasi di dalam pemampatan teknologi informasi di industri sampah ini sudah menggunakan AI, Internet of Things untuk efisiensi, untuk melakukan verifikasi material yang kita kumpulkan supaya lebih efisien. Nah, karena DCI ini merupakan event terbesar untuk masalah IT ini di Indonesia khususnya, kami tertarik untuk mencari peluang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi dalam both side gitu ya. Informasi atau teknologi apa yang bisa kami gunakan untuk advance, untuk scale up daripada industri kami. Yang kedua, mitra-mitra daripada produser teknologi itu ketika mereka sudah memproduksi dan ada end of life dari barang-barang yang mereka produksi, itu mereka buang kemana? Karena ini akan menjadi titik penting di dalam keberlanjutan industri itu sendiri. Ya, Kalau tidak ada material, terima kasih. saya melihat ini Bapak memaksimalkan sekali sebagai anggota Mastel ya Pak. Bapak melihat apa ini Mastel dalam hubungan dengan kemudian mendorong Bapak ikut serta dalam pameran ini? Ya, Mastel itu saya lihat kan semacam organisasi non pemerintah ya atau Independen. daripada industri telekomunikasi Ya. yang memiliki jaringan kuat dengan beberapa stakeholder di sektor telekomunikasi, baik kementerian begitu ya, dan juga internasional. Nah, kami melihat Mastel ini merupakan sebagai lembaga yang strategis untuk juga berkolaborasi di dalam mengembangkan gagasan atau isu-isu tentang keberlanjutan. Nah, dengan masuk ke Mastel, kami lihat ada peluang strategis untuk bisa gagasan ini terdistribusi kepada anggota Mastel yang lain atau stakeholder yang lain sehingga isu sustainability ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya Mukti saja, bukan hanya Mastel saja, tapi ini kewajiban stakeholder bersama terkait pengembangan digital yang lebih berkelanjutan atau yang lebih ramah lingkungan, gitu Pak. Sebagai international affair Pak, mengapa bisa kemudian ada posisi itu di dalam perusahaan yang Bapak Iya. pimpin ini? Jadi kalau saya melihat regulasi yang dikembangkan atau yang dibentuk oleh Komdigi di Indonesia, tentu stakeholder-nya itu Komdigi. Ini setiap kebijakan yang didesain atau setiap tren terkait standarisasi di sektor telekomunikasi itu dipengaruhi oleh komitmen global. Nah, jadi di dalam komitmen global itu kalau kita lihat rumah untuk industri telekomunikasi kita katakan ITU ya, International Telecommunication Union. Nah, itu 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 kan memproduksi atau memberikan rekomendasi mendesain kebijakan terkait pengembangan telekomunikasi di seluruh dunia. Nah, standarisasi dan kebijakan ini kemudian diadopsi oleh Komdigi, kemudian bagaimana ini diimplementasikan. Nah, Mastel sebagai stakeholder ini tentu saya melihat ada korelasi yang sangat kuat. Karena kalau Komdigi membuat aturan tidak ada juga masukan dari stakeholder, ini tidak akan bekerja. Nah, kami dalam konteks international affairs selalu melihat bahwa tren internasional, regulasi internasional atau kebijakan internasional, termasuk standarisasi internasional
baik 3G, 2G, 4G gitu ya, itu selalu ada pembahasan terkait standarisasi tadi. Jadi saya ilustrasikan atau contohkan misalnya sekarang ada tuntutan terkait handphone ramah lingkungan Pak, desain green design. Iya. Kalau dulu handphone itu kan baterainya dilepas ya. Iya. Nah kemudian sekarang ditanam semua. Nah sekarang ada kritikan dari Uni Eropa, kalau baterai yang ditanam ini sangat boros terhadap material. Iya. Karena kalau rusak baterai harus diganti semuanya Pak. Iya. Nah sekarang ITU dengan beberapa stakeholder-nya menyusun kebijakan atau semacam policy bagaimana desain handphone itu agar bisa kembali baterai itu dipisahkan. Sehingga kalau rusak baterainya, itu hanya cukup ganti baterai saja, tidak secara keseluruhan. Nah ini kebijakan atau standarisasi ini, komitmen ini, kemudian itu terjadi desain terhadap handphone-handphone yang sekarang atau ke depan, itu mengikuti kepada tren tersebut Pak. Gitu, jadi kalau kesimpulan saya dalam konteks apa international affairs harus hadir di dalam konteks telekomunikasi, pertama ada badannya memang yang mengurusi itu, kedua adalah kelembagaannya, di mana kelembagaan ini memiliki fungsi dan otoritas untuk pengembangan daripada industri IT ke depan. Iya. Jadi Transformasi digital, Pak, itu menyangkut teknologi. Tulang punggungnya itu ada di teknologi. Dan teknologi yang kita ketahui sekarang ini yang paling real yang kita kenal ada yang disebut dengan hardware dan ada juga software. Jadi Bapak ini bermain di hardware-nya ini. gitu. Sebenarnya dua-duanya Pak. Kalau industri seperti kita itu dituntut dua aspek ya. Untuk software itu dituntut terkait data destruction, itu terkait data security. Ya. Nah tetapi karena di Indonesia kita belum cukup kapasitas untuk melakukan itu, kita fokus di hardware-nya. Ya. Ya. Nah hardware ini kalau kita melihat lagi, misalnya kita ambil ilustrasi, limbah dari sektor telekomunikasi untuk Indosat, itu tahun kemarin kita mengumpulkan kurang lebih sekitar 3.800 metrik ton. Ya. Dan Telkomsel itu 2.000 sekian ton. Ya. Nah Excel Smart itu yang kami kumpulkan itu, dulu Smartfren ya, kurang lebih sekitar 350 ton. Ya. Nah bisa kita bayangkan, ketika hardware tadi memerlukan material tidak ada, ini akan menciptakan produk yang sangat tinggi nilainya. Sementara kita bicara konektivitas, kita bicara misi sosial, bagaimana teknologi informasi atau internet ini bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau barang-barangnya mahal, bagaimana misi global agar masyarakat terkoneksi secara internet itu bisa terjadi. Nah, maka dengan adanya proses recovery, kami berharap industri bisa memanfaatkan hasil recovery ini, kemudian juga bisa menjadikan barang-barang yang didesain itu tidak merusak alam, ada subsidi dari pemerintah, kemudian ini menjadi harganya minim, murah, gitu ya, karena tidak merusak alam tadi Pak. Ada subsidi dari negara, nah sehingga konektivitas atau orang Papua di daerah bisa beli handphone untuk internet konektivitas tadi. Nah tentu industri seperti telco sendiri itu kan butuh hardware setiap tahunnya. Kalau misalnya kita lihat Telkomsel tahun kemarin itu belanja ke Huawei kurang lebih sekitar 16 triliun ya kalau nggak salah saya, dan PGT sekitar 4 triliun. Bapak bisa bayangkan hardware ini tadi, end of life-nya itu kemana? Dan ketika kita mengambil lagi dari alam, ini bagaimana dampaknya? Jadi kalau dalam konteks bencana bisa kita lihat, di negara yang ada bencana, di situ sangat tidak mungkin model misalnya saya katakan tadi, di daerah banjir misalnya atau peperangan, industri bisa berkembang Pak. Jadi ini pun bencana ini menjadi bagian concern international affairs terkait dengan keberlanjutan tadi. Baik Pak. Pak Irfan, ternyata economical recycling ini menjadi bagian yang sangat strategis di aspek transformasi digital di Indonesia. Ya. Apakah Bapak sependapat bahwa transformasi digital di Indonesia yang tumbuh semakin kuat, baik dari aspek hardware maupun software, itu jangan sampai meninggalkan sampah elektronik. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, baik. Kalau saya melihat kan begini, ketika kita bicara terkait limbah atau hardware tadi, negara sebenarnya sudah menyusun peta jalan atau roadmap gitu ya. Iya.
Nah, ekonomi daripada atau elektronik limbah elektronik ini itu salah satu dari peta jalan itu yang sudah digambarkan oleh pemerintah dari tahun 2025 sampai 2045. Ya. Nah, aspek kebijakan ini tadi saya sampaikan bagaimana hardware atau barang-barang dari industri ini tidak berdampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan, Pak. Ya. Nah, jadi karena itu saya melihat peran ekonomi sirkular ketika ada perubahan dari linear ke sirkular itu bukan tuntutan daripada Indonesia internal, tetapi dari global. Nah, semuanya itu ada alat ukurnya. Ya. Makanya kalau saya melihat pertumbuhan perangkat teknologi tadi, hardware tadi ataupun software semakin kencang, ini membutuhkan daripada energi dan material. Tanpa ditopang kedua ini tidak akan berkembang. Nah, kalau kemudian di dalam end of life-nya ini tidak diatur, ini akan jadi bencana termasuk polusi kesehatan, udara, dan lingkungan, Pak. Baik, jadi Pak Irfan sudah berbicara tentang resiko bahwa transformasi digital di Indonesia itu pun ada resikonya. Resiko ada yang berarah pada negatif, tapi ada dalam arah yang positif. Ya. Bapak melihat ada kebutuhan regulasi seperti apa untuk dunia yang seperti yang Bapak sedang geluti sekarang ini? Dari pemerintah yang sifatnya sifatnya itu sangat mendesak. Baik. Ya. Jadi kalau saya melihat transformasi digital kan ini sebagai media untuk memudahkan gitu ya. Kalau pemerintah atau bisnis melihatnya ini kan aspeknya efisiensi, Pak. Ya. Kemudahan dan efisiensi untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi, kan begitu ya. Ya. Nah, sementara masyarakat atau negara melihat dalam misi pendidikan ini untuk pertumbuhan pengetahuan supaya ini menyebar merata. Nah, dalam aspek bisnis, tentu transformasi digital ini kan bagaimana terjadi inovasi-inovasi baru di dalam perangkat teknologi, sehingga misalnya mungkin Huawei, ZTE, Nokia, Sony Ericsson ini saling berkompetisi untuk memperebutkan tadi Ya. produk-produk tadi ya. Nah, saya melihat apa yang perlu diantisipasi di dalam transformasi digital itu dua, Pak. Kalau dalam perspektif industri kami. Ya. Yang pertama, bagaimana transformasi digital ini juga tidak atau kalau dalam bahasa saya bisa menekan daripada emisi karbon ya, Ya. terkait daripada komitmen global. Yang kedua, tidak banyak merusak alam terkait kebutuhan material. Itu secara perspektif industri kami. Tetapi ada yang lebih nyata dampaknya nanti, itu ada beberapa kehilangan tenaga kerja, seperti yang kita sekarang bisa melihat di beberapa industri, ada pertukaran tenaga kerja manusia dengan robot atau dengan sistem. Ya. Nah, ini kalau Komdigi misalnya atau pemerintah Indonesia tidak mengantisipasi ini, kita melihat sekarang saja pengangguran itu sudah mencapai 280.000. Ya. Itu PHK kemarin ya kalau saya melihat ininya. Nah, dengan industri ini, transformasi digital ini ada perubahan fungsi dari human sources ke technological sources. Nah, ini kan hanya sebuah pilihan, tapi kalau pemerintah tidak mengatur melalui regulasi yang baik, jangan sampai mengorbankan manusia sebagai subjek. Karena teknologi ini kan sebenarnya ciptaan manusia. Jadi jangan pula manusia yang jadi korban karena teknologi itu, Pak. Ya, baik. Nah, seperti itu kira-kira. Saya kira Pak Irfan sangat menarik, Pak. Di aspek berikutnya bila ada kesempatan kami sebenarnya ingin menggali. Tapi untuk saat ini kami memandang sudah sangat cukup apa yang Bapak sampaikan sehingga kita berharap bahwa apa yang sedang Bapak lakukan ini itu merupakan satu bentuk andil dari perhatian seluruh pihak atau stakeholder bahwa transformasi digital Indonesia janganlah dilihat dari aspek yang muncul atau yang bersifat menguntungkan saja, tetapi harus memikirkan akibat-akibat yang antara lain disebabkan oleh apa yang sedang Bapak bereskan ini. Saya kira demikian Pak Irfan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama.